Ngaji kognisi, kita pasti bermain dengan kognisi kita. Kita mendengarkan kiai, kemudian kita dengarkan, kita olah di kognisi kita, dalam pikiran kita, kemudian maknani, karo maknani, itu kan maknani psikomotor, gerakan maknani, sehat loh aslinya. Nah, ya kan sehat. Artinya apa? Pikiran kita hidup, kemudian psikomotor kita hidup, dan afeksi kita, gitu. Afeksi artinya apa? Ketahanan kita. Karena ngaji kan tiap hari kadang 1 jam 2 jam kita harus konsentrasi penuh. Dan itu kan feel kita kan itu di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Mali Al-Hasani. Saya Muhammad Latiful Wahab selaku host, dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bersama beliau, narasumber kita Kiai Bahron Amik MSI. Jadi beliau ini adalah pengasuh pondok pesantren Darut Tauhid Al-Hasaniyah sekaligus naib mudir bidang kemasantrian dan akademik Ma'had Ali Al-Hasaniyah. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin memanggil beliau Abah, karena Abah itu adalah sebuah adat seorang anak kepada orang tua. Terus nonton ya Bang. Jadi kita perlu tahu bahwasanya beliau ini adalah pengasuh dan mudir yang mana merupakan akademisi dalam pesantren dan kampus. Beliau sendiri itu lulusan S1 Psikologi UIN Malang, S2 Islamic Psikologi UI Jakarta, dan S3 Islamic Studies UIN Yogyakarta. Dan lebih menariknya lagi, beliau itu lulusan pondok pesantren dari Ma'hadul Ali Malang. Dan ini luar biasa sekali. Beliau itu narasumber yang ahli dalam bidang psikologi, sekaligus menguasai keilmuan-keilmuan pesantren hingga bisa dinikmati oleh mahasiswa dan mahasantri di zaman sekarang. Nah, pada kesempatan kali ini kita memasuki bulan Ramadan. Tentunya kita akan mengkaji bulan Ramadan dalam sisi psikologi. Nah, pada podcast Mali Al-Hasani kali ini mengundang beliau Kiai Bahron Amik MSI, atau saya akan panggil dengan Abah, dalam memaknai bagaimana menyikapi bulan Ramadan dalam sisi psikologi. Mungkin bisa dijelaskan terkait apa itu psikologi dan bagaimana kita bisa memaknai bulan Ramadan dalam sudut pandang psikologi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, seluruh sivitas akademika Ma'had Ali Al-Hasaniyah, atau tadi disingkat apa, jadi itu syukur alhamdulillah kita saat ini bisa, ya bahasanya podcast atau apa, penting ini insya Allah bisa bermanfaat bagi kita dan umumnya bagi masyarakat yang menikmati acara ini. Saya diberitahu bahwa hari ini teman-teman mahasantri yang berbasic dengan pesantren untuk mencoba melek teknologi, pesantri, mahasantri bisa podcast, mahasantri bisa mensiarkan nilai-nilai pesantren, nilai-nilai keislaman ke dalam dunia luas. Mahasantri bukan hanya bisa ngaji tapi juga melek dengan teknologi. Alhamdulillah, saya diberikan satu pertanyaan yang menarik sebetulnya tentang bagaimana puasa dalam perspektif psikologi. Kenapa? Yang pertama, puasa itu subjeknya, saya nggak mau bilang manusia itu objek, manusia adalah subjek. Subjek dari puasa adalah manusia itu sendiri. Itu sebagaimana yang difirmankan oleh Allah, ini sudah masuk, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam
kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita fokus kalau kajian psikologinya fokus pada tattaqun, bagaimana merubah perilaku manusia. Itu sebetulnya di situ. Bagaimana perilaku manusia itu dengan puasa. Ayat itu ditutup oleh Allah la'allakum tattaqun. Itu sebetulnya artinya apa? Perubahan manusia ketika berpuasa ujungnya adalah berubah menjadi tattaqun. Perubahan tattakunnya dilihat dari apa? Ini sebetulnya tatakun itu melihatnya bagaimana? Kan kita tidak tahu orang bertakwa itu. Yang kita tahu adalah eksistensi dan alamat dan cirinya. Cirinya orang bertakwa itu semakin bagaimana? Itu sebetulnya. Kalau kita tarik dari kajian psikologi berbicara tentang perilaku. Perilaku yang bagaimana? Perilaku yang tampak. Itu sebetulnya. Jadi perilaku yang tampak dari kita. Tampaknya dari mana? Dari perilaku sehari-hari kita. Itu sebetulnya. Kita bisa melihat orang itu lagi dalam keadaan depresi. Dilihat dari mana? Dari perilakunya. Orang itu ketika dia emosional dilihat dari mana? Dilihat dari perilakunya. Itu. Makanya psikologi adalah melihat eksistensi jiwa orang melalui apa? Melalui perilakunya sebetulnya. Karena jiwa itu hari ini, kalau kita ngomong jiwa secara kualitas itu, jiwa itu kalau dalam keilmuan psikologi yang saat ini banyak dipelajari, mengetahui keadaan jiwa melalui fenomena jiwa, melalui perilaku itu. Padahal kalau kita bahas psikologi secara sejarah sebelum adanya psikologi modern, para ulama Islam sudah membahas apa itu jiwa, sampai mereka mengidentifikasi dengan an-nafsu dan sebagainya. An-nafs itu memaknai jiwa, dan jiwa itu yang abstrak. Akhirnya apa? Keilmuan barat mensimpelisasikan menjadi sangat simpel, menjadi basit. Mereka menyederhanakan bahwa ilmu psikologi belajar mengenai apa? Fenomena-fenomena perilaku, dan fenomena itu apa? Dari fenomena itu kemudian menunjukkan apa yang ada di dalam diri manusia. Kalau bahasa agamanya adz-dzahiru tadillu 'alal batin. Kalau baca syariah nahkumu bil dzawahir. Yang kita hukumi adalah zahirnya, karena kita tidak tahu batinnya. Kenapa? Karena filosofisnya itu sama sebetulnya. Filosofi psikologi adz-dzahir tadullu 'alal batin, bahwa kehidupan zahir kita itu menunjukkan kondisi psikologis kita. Itu sebetulnya orang kalau sakit secara psikologis bisa dilihat dari fenomenanya, dilihat dari dirinya. Kita nggak perlu jauh-jauh. Makanya pisaunya orang psikologi bagaimana dia mampu mengamati. Bacanya begitu, mulahadzah, observasi, pengamatan dan sebagainya. Karena itu momentum Ramadan tadi itu, bahwa bulan Ramadan ini kita bisa lihat kira-kira fenomena orang seperti apa. Bulan Ramadan, orang yang biasanya Masya Allah seperti itu, ketika bulan Ramadan kemudian mereka berubah gitu. Tapi bagaimana yang terpenting adalah mengistiqomahkan sebuah perubahan perilaku. Itu sebetulnya bukan hanya ketika ada stimulus berupa Ramadan kemudian orang menjadi baik, tapi bagaimana stimulus itu bisa menetap. Ini yang susah. Jadi stimulus itu bisa menetap. Sehingga apa? Kajian Ramadan dalam perspektif psikologi sangat luas sekali sebetulnya. Tapi intinya bagaimana Ramadan itu bisa change, bisa merubah perilaku seseorang dari perilaku yang tidak baik menjadi baik. Itu sebetulnya itu simpel saja. Bagaimana kemudian Ramadan, kemudian puasanya itu bisa merubah baik itu mentalitas orang, kemudian karakter orang melalui perilakunya. Ketika perilakunya semakin baik, oh berarti puasanya punya manfaat gitu. Karena puasa ini bagi kami itu bukan hanya fisik saja, tapi bagaimana puasa itu sangat berpengaruh dengan kondisi psikologis. Makanya kemudian ketika Allah mengatakan fa'ana ajzi bihi, pahala puasa hanya otoritas Allah, hanya Allah yang tahu. Itu kan permainan psikologis sebetulnya.
itu kan hanya Allah yang tahu, bukan yang lain. Saya pikir itu untuk sebuah mukaddimah yang sedikit ini. Lalu menilik dari tadi bahwa psikologi itu mengetahui tentang perilaku-perilaku utamanya dohirnya. Nah, berarti ketika ada orang yang awalnya itu memiliki sifat borjuis, sifat agresif, sifat egois, maka apakah nanti sifat-sifat itu akan luntur ketika telah masuk pada bulan Ramadan? Dan apakah nanti orang seperti itu jiwa sosial, solidaritasnya, loyalitasnya itu akan naik apa akan semakin menurun? Penelitian, saya tadi baca banyak penelitian yang dilakukan baik oleh orang Islam maupun orang yang lain. Fenomena Ramadan itu menarik. Fenomena Ramadan ternyata menjadikan mereka menjadi punya jiwa sosial. Makanya kemudian diwajibkan kepada kita ketika bulan Ramadan banyak bersedekah. Kemudian ketika ada hadis, ada banyak sekali di kitab itu menerangkan ketika orang melakukan sesuatu kemudian pahalanya dilipat gandakan. Ini kan menarik, pahalanya dilipat gandakan. Ketika yang sunnah diberi pahala yang wajib, kemudian itu satu motivasi, satu dorongan yang diberikan oleh Allah untuk merubah perilaku seseorang. Kenapa? Karena seseorang harus diberikan reward dan punishment itu. Karena di dalam psikologi ada teori reward dan punishment. Reward itu hadiah. Seperti kita di bulan Ramadan itu diberikan reward oleh Allah. Rewardnya apa? Sesuatu yang sunnah diberi pahala oleh Allah, wajib. Artinya apa? Pahalanya begitu besar. Dan amalan-amalan kita yang dulu kalau di bulan yang lain itu kecil sekali pahalanya, tapi kemudian di bulan Ramadan begitu dilipat gandakan. Sampai ada sesuatu yang menarik. Ini sebetulnya hadis kajian yang menarik sebetulnya. Walaupun dhaifan, walaupun hadis itu dhaif. Man fariha bi qudumi Ramadan, yang mengatakan sebuah hadis, man fariha bi dukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'ala niran. Ini kalau kita kaji secara psikologis itu menarik hadis ini. Man fariha bi dukhuli Ramadan artinya apa? Orang ketika Ramadan diharapkan untuk senang gitu. Karena apa? Orang itu kalau sudah senang berarti dia punya pikiran positif. Itu. Dan pikiran positif itu bagian dari konseling, bagian dari terapi sebetulnya. Kenapa orang sakit? Karena apa? Karena pikirannya jelek. Gitu. Orang sakit itu karena pikirannya jelek. Orang ketika kemudian pikirannya jelek, fisiknya pun akan menurun. Gitu. Dan itu banyak riset yang mengatakan itu. Banyak orang penyakit psikisnya, penyakit fisiknya dimulai dari penyakit psikologis. Tapi makanya kemudian hadis itu kita tidak mengartikannya dengan perspektif hukum, apa itu hadis dhaif, hadis sahih dan sebagainya. Tapi hadis itu sebagai fadhailul amal ketika datang Ramadan. Kemudian orang bergembira, artinya apa? Di situ ada optimisme. Orang gembira pasti optimis gitu. Ketika dia gembira, dia melangkah itu enak. Tapi kalau orang sudah susah, melangkahnya pun akan susah. Makanya itu kemudian ketika membuka Ramadan adalah farihah. Kita senang dikudumi Ramadan dengan datangnya bulan Ramadan. Sehingga apa? Kita akan menyambutnya dengan nilai-nilai positif. Makanya itu Ramadan sendiri itu, apakah kemudian ada pengaruhnya dengan perubahan perilaku seseorang? Ketika orang itu tidak mau berubah, ya nggak akan bisa berubah. Itu sebetulnya. Makanya manusia itu bukan objek, dia subjek. Manusia itu subjek. Yang bisa merubah perilaku seseorang siapa? Orang itu sendiri. Itu dibentuk sistem apapun. Ketika dia tidak mau melakukan itu, dia nonsen, nggak mungkin dia bisa berubah. Seorang motivator yang hebat sekalipun, ketika dia memberikan motivasi kepada
seseorang motivasi kepada orang lain. Tapi ketika orang alim itu sudah tidak ada kegembiraan, sudah tidak ada optimisme, dia tidak akan berubah, tidak akan mau masuk. Sama dengan Ramadan. Ketika Ramadan itu disambut oleh orang itu dengan kesedihan karena dia tidak bisa melakukan ini, ya udah nggak akan ada perubahan dalam perilakunya, dalam kondisi psikologisnya. Tapi ketika kemudian kita mengamalkan hadis itu, mempari hadis itu di Ramadan, ketika kita sudah gembira, tapi satu poin kita sudah mengubah diri kita untuk berubah, gitu kan. Ketika datangnya bulan Ramadan, kita akan mengisi Ramadan dengan kebaikan. Itu sebetulnya. Dan itu perilakunya pasti berubah. Walaupun kadang-kadang perubahan itu masih belum permanen. Tapi kan artinya dia pernah di posisi yang baik gitu. Itu yang penting. Ya. Lalu ketika kita di pesantren itu kan ketika kegiatan Ramadan banyak para santri itu melakukan yang namanya ngaji kilatan. Dan apakah dengan kegiatan ngaji kilatan ini justru akan mengurangi ketahanan fisik mereka, sehingga mereka akan merasa lemah dan nilai-nilai spiritual dalam mereka akan turun atau seperti apa? Ini juga menarik ketika pesantren, karena pesantren di Indonesia hari ini itu dengan berbagai macam warnanya. Ada yang pesantren salaf, ada yang pesantren modern, ada yang pesantren semi salaf gitu kan. Ketika kemudian sebagaimana kita ini pesantren yang sebetulnya murni salaf gitu, tapi kemudian kita tidak mengabaikan adanya perubahan. Jadi salaf itu bukan kita kemudian kekeh tidak mau berubah, kalau tidak gitu. Karena kita tahu bahwa media dan zaman itu selalu berubah. Karena pedoman kita fikih itu mesti berubah, dinamisasi dari sistem dan sebagainya. Tapi madhab kita kemudian filosofis kita tetap filosofi salaf. Artinya apa? Salaf itu mengedepankan nilai-nilai salaf yang telah diajarkan oleh kita banyak terdahulu. Artinya apa? Nilai salaf itu banyak kita dapatkan di beberapa kajian, ada kajian usul fikih dan sebagainya. Dan kayak al-muhafadzatu 'ala qadimi sholli wal akhdhu bil jadi aslah, itu kan satu metode bagaimana itu. Kemudian ketika bulan Ramadan, bagaimana di pesantren itu full makhluk kalau biasanya itu dengan kilatan dan sebagainya. Ketika kita menyambut kilatan, kemudian ada kegembiraan dengan kilatan itu dan kita merindukan itu, malah fisik akan bertambah semangat sebetulnya kalau kita merindukan itu gitu. Karena mentalitas salaf itu di situ. Apalagi thariqah dan ma'had, thariqah kita punya ma'had adalah ta'lim. Jadi itu sudah awal dari muassis awal bahwa pesantren ini kalau Ramadan pasti mengadakan kilatan itu. Dan kilatan itu bisa jadi vitamin sebetulnya. Kalau kita tadi bahwa kita itu farihah, kita gembira dengan datangnya Ramadan, kita akan wah ini kilatan. Artinya apa? Kilatan itu di samping tabarrukan bi ilmihi, tabarrukan bi kitabihi, tabarrukan bi mu'allifihi, kemudian tabarrukan bi kudumi Ramadan gitu. Kemudian Ramadan akan berubah gitu. Kita sekulatan itu kan kita ditempa untuk terus belajar. Ketika Ramadan kita bisa ngaji seperti itu, apakah di luar bulan Ramadan kita tidak bisa? Nah itu loh. Dan saya belum pernah melihat sejak dulu ketika orang kilatan fisiknya tambah drop, enggak. Kenapa? Karena mereka senang gitu. Itu senang gitu. Orang senang melakukan itu malah menjadi sugesti bagi kita, menguatkan dia punya ketahanan fisik. Itu sebetulnya. Jadi ketika orang itu di Ramadan kemudian dia melakukan kilatan dan dia senang melakukan itu, maka itu akan memperkuat fisiknya. Makanya ketika orang kilatan itu sebetulnya saya memaknai agak melebar dari sekedar makna psikologis. Kilatan itu sebetulnya pertama yaitu tabarrukan, kemudian kita akan taftis kitab itu secara menyeluruh sampai hatam. Artinya apa? Fisiknya bagi yang membaca, bagi yang mendengarkan dan maknani itu sudah satu ujian tersendiri, ujian fisik tersendiri.
kemudian bagaimana kemudian kognitif kita bermain, kemudian afeksi kita bermain, psikomotor kita. Makanya kalau kajian psikologi orang yang ngaji itu menarik sebetulnya. Kalau di psikologi ada kajian namanya kognitif, afektif, psikomotor. Ngaji kan begitu. Ngaji kognisi, kita pasti bermain dengan kognisi kita. Kita mendengarkan kiai, kemudian kita dengarkan, kita olah di kognisi kita, dalam pikiran kita, kemudian maknani, karo maknani, itu kan maknani psikomotor, gerakan maknani, sehat loh aslinya. Nah, ya tak sehat. Artinya apa? Pikiran kita hidup, kemudian psikomotor kita hidup, dan afeksi kita, gitu. Afeksi artinya apa? Ketahanan kita. Karena ngaji kan tiap hari kadang 1 jam 2 jam kita harus konsentrasi penuh. Dan itu kan feel kita kan itu di situ. Karena perasaan itu. Makanya kemudian ngaji, bagaimana ngaji kilatan itu dalam perspektif belajar dalam perspektif, karena belajar itu ada 3 yang diajari adalah kognisi, afeksi dan psikomotor. Ini namanya taksonomi Bloom, nanti bisa Anda cari di toko psikologi namanya Bloom. Bahwa belajar itu ada kognisi. Kita diisi kognisi kok. Karena tiap hari Ba'dal maktubah paling enggak 5 kali kita dengarkan, kita simpan di kognisi kita. Nah, kemudian bagaimana cara mengingat kita? Kognisi itu kemudian lari ke sini kita tulis. Ketika Mbak Yai mengatakan alhamdulillah utawi sakabehane puji, kita dengarkan, kita masuk kognisi. Setelah itu apa? Psikomotor kita yang jalan. Kita tulis alhamdulillah utawi sakabehane puji. Artinya apa? Teori psikologis ternyata itu. Jadi kognisi masuk, kemudian ketahanan kita, afeksi kita. Kadang kita terbawa oleh kitab itu. Itu kan. Sehingga apa? Ketika kita itu menjadi sehat malah. Itu sebetulnya. Karena ketiga fungsi itu berfungsi di dalam itu. Dan itu 24 jam. Dan itu 5 kali sehari. Mana ada di tempat lain? Ya kan? Ngaji ba'dal maktubah, ba'dal subuh. Ba'dal subuh ketika apa? Saya yakin hampir semua orang ba'dal subuh itu mesti terlilit lena dengan tidurnya. Jadi kemudian para santri harus bangun. Dan itu kan harus bangun kemudian dan sebagainya. Ba'dal duha kemudian mereka ngaji ba'dal. Artinya apa? Ramadan itu mengajarkan bahwa untuk kita semakin sadar dengan diri kita. Itu sebetulnya. Kenapa? Karena Ramadan mesti mengurangi tidur. Anda lihat aja, orang Ramadan harusnya mengurangi tidur. Berarti itu ketahanan fisik malah semakin naik. Harusnya fisiknya. Kenapa? Karena kesadaran itu selalu ada, mereka sadar kognisinya, afeksinya, itu kan. Itu sebetulnya kelelahan itu biasa, kelelahan fisik. Tapi kenapa kelelahan fisik itu terkalahkan dengan ketika semakin berfungsinya kognisi, psikomotor dan afeksinya. Itu sebetulnya. Makanya Ramadan itu bagi santri itu satu keistimewaan sebetulnya. Dan ngaji kilatan itu satu kegembiraan. Karena kita 1 tahun baru itu kan. Berarti kalau kilatan di pesantren sama di rumah itu lebih baik di pesantren kan gitu. Kalau saya begitu. Berarti luar biasa sekali. Makanya anak-anak santri seharusnya itu bangga kalau kilatan di pesantren. Dan itu pasti nanti menambah keilmuan, menambah spiritualitas, dan otomatis nilai-nilai dalam dirinya terutama dalam menanamkan keagamaan itu semakin naik. Seperti itu. Jadi makanya kilatan, kalau bahasa kita kan kilatan. Zaman saya itu masih menangi itu bahasa Indonesia ya. Zaman saya itu masih menjumpai. Tapi ini juga nanti memang sistem juga berbeda-beda. Ketika dulu saya masih setaraf sanawiyah, setaraf aliyah, di tempat saya kalau di pondok itu masih libur kemudian kami begitu gembiranya karena kami bisa ke tempat pondok lain. Ketika kami di pondok lain kami bisa tahu ada kebiasaan mereka. Paling minimal itu orang yang pernah ikut kilatan itu 1 lafaz dia akan bisa tahu makna dengan berbagai daerah masing-masing. Umpamanya di daerah Tuban, makna 1 lafaz
dengan di daerah Kediri kadang ada perbedaan, di daerah Jombang ada kadang perbedaan. Saya itu paling ingat ketika saya pernah kilatan di situ itu tahun 92 atau 93, saya masih kecil, saya masih sanawiyah kelas. Itu bayai kalau memaknai harisun. Innahu laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum. Harisun itu kan bisa makna negatif dan makna positif sebetulnya. Kalau bahasa kan rakus, bahasa Anda lihat di kamus, atau bahasa Jawanya lobo gitu ada beberapa. Kemudian saya itu waktu masih kecil saya ingat bahaya itu memaknai ngungseng. Ngungseng itu dalam pikiran saya, ngungseng itu apa? Gitu kan. Kok bahaya maknai ngungseng gitu. Ngungseng itu ternyata himmah yang aliyah gitu kan. Bukan hanya rakus, tapi untuk rakus yang kebaikan gitu, yang lobo gitu kan. Itu salah satu contoh saja gitu. Umpamanya faj'atan gitu kan. Faj'atan itu kan maknanya tiba-tiba. Kalau mungkin di sini tiba-tiba, mungkin di daerah Kediri Tulungagung mak bunduk ya itu kan. Nah itu kan bahasa yang kemudian ketika kita di pesantren ini kita tahu oh ternyata di daerah sana maknanya seperti ini walaupun sama-sama Jawonya itu kan itu yang pertama. Yang kedua kemudian ada ribat, ada ikatan gitu. Ada ikatan kita dengan sana, kita menjadi tahu santri sana dan sebagainya. Itu salah satu manfaat sebetulnya ketika kita mengenal santri yang ada di sana, santri yang ada di sini. Saya itu masih ingat ketika tahun 94 di sini itu 9 berapa di sini yang kilatan saya itu mencapai 400 orang. Itu santri kilatan. Pada waktu itu ratusan berbondong-bondong datang ke datang ke pondok, datang ke ma'had untuk apa? Ya untuk kilatan mulai Sya'ban sampai Ramadan. Nah mereka tujuan adalah itu karena keilmuan. Dan mereka masya Allah himmahnya untuk ngaji. Apa orang kok menjadi barokah? Ketika dia mampu menata hatinya, menata psikologisnya. Itu sebetulnya. Makanya kadang-kadang mohon maaf ketika di pondok dia pintar, tapi kemudian dia tidak menyiapkan psikologisnya untuk khidmah ummah. Ini banyak terjadi. Makanya di pondok itu ketika Ramadan kita juga berkhidmah gitu. Khidmah Ramadan ada yang disuruh ada yang disuruh bangun, ada yang disuruh ini ketika bulan Ramadan. Kadang ada yang panas-panas masih disuruh ini sama kiai, masih disuruh ini. Ketika hatinya kemudian kalau itu tidak di pondok dia akan berontak itu. Tapi kemudian ketika dia mau menerima sesuatu yang dibebankan kepada dia mas'uliyah dengan itu. Artinya apa? Dia bisa menata dirinya. Makanya ada kata-kata yang menarik. Ramadan itu harusnya menjadikan santri lebih dewasa. Karena tua itu pasti, dewasa itu tidak. Kata-kata yang luar biasa. Alhamdulillah, Masya Allah dari beliau sangatlah detail dan sangat komprehensif bagaimana kita bisa menilik Ramadan dalam sisi psikologi yang sangat luar biasa tadi. Sampai manusia yang asalnya agresif dan dia berjuis, lalu nilai-nilai egoismenya tinggi, itu bisa turun ketika bulan Ramadan. Dan orang yang asalnya dia itu tidak pernah beribadah di bulan Ramadan, tingkat spiritualnya semakin naik. Dan ini sangat luar biasa. Utamanya bagi santri tadi telah disinggung untuk semakin giat dan semakin semangat di bulan Ramadan karena ketahanan fisik itu akan semakin naik diisi dengan ngaji kilatan dan ngaji yang lain. Nah, oleh karena itu mungkin kita sebagai santri harus lebih giat gitu ya. Itu ya Pak? Mungkin. Jadi beruntung sebetulnya teman-teman yang di pesantren kemudian mereka berkhidmah. Karena hari ini mohon maaf banyak pesantren yang meninggalkan santrinya untuk berkhidmah. Santri malah banyak diberikan fasilitas. Itu sebetulnya, ya kan? Santri diberi fasilitas. Santri masuk santri kamarnya kok ASEAN gitu. Hari ini banyak terjadi gitu loh. Jadi malah tidak menguatkan psikologis mereka.
malah menjadikan santri itu orang yang tergantung gitu. Tergantung dengan ini, tergantung dengan ini, tergantung ini. Santri tidak tergantung. Santri harus digantungi, bukan menggantung. Santri itu digantungi. Artinya kita digantungi tempat, bukan kita menggantungkan diri kita dengan tempat. Itu yang paling. Alhamdulillah, Masya Allah, Subhanallah. Kita telah mendengarkan sangat detail terkait dengan bagaimana menyikapi Ramadan dalam segi psikologi dari beliau Kiai Badrun Hamid. Dan untuk teman-teman sekalian, kita dari tim podcast Mali Al-Hasani akan kembali menyapa besok dengan kajian-kajian podcast yang lebih menarik dan lebih berkualitas lagi. Jangan lupa tonton terus di YouTube kami Mali Al-Hasaniyah. Cek Ma'had Ali Al-Hasaniyah. Sekian, saya ucapkan terima kasih kepada beliau Kiai Badrun Hamid telah menyempatkan waktu yang luar biasa di tengah-tengah ngaji kilatan ini untuk menemani sekaligus memberikan faidah kepada kita untuk senantiasa ngaji dan mengaji di bulan Ramadan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.